Neng, jangan lepasin tangan mama ya. Pesan mama saat kami turun dari angkot dan masuk ke dalam pasar. Saya masih SD kelas 3 saat itu. Saya selalu ikut jika mama belanja ke pasar. Bukan karena ingin jajan saja, tapi buat saya, pasar adalah tempat paling seru, di mana orang bisa saling berteriak tanpa ada satupun yang marah. Hehe, iyalah, mereka kan berjualan. Pasar Cibeber adalah satu-satunya pasar di desa kami. Di sini, pasar tidak beroperasi setiap hari, tapi hanya 2 kali dalam seminggu, yakni hari Rabu dan Sabtu saja. Konon, zaman dahulu hari pasar bergilir agar pedagang dan warga kampung tetap mempunyai waktu untuk pergi ke sawah, ke ladang, dan beberapa pesantren yang mengadakan pengajian rutin. Bawangnya 2000-an. Kulihat tukang bawang itu sibuk mengoceh sambil melayani para pembeli. Kemudian mereka mengantongi bawang setelah menimbangnya. Cabe bu, murah. Sahutan tukang cabe tak kalah suaranya. Sesekali suara mereka bergemuruh diiringi gelak tawa saat seorang gadis berbaju merah melintas di hadapan mereka. Neng, mampir aku Neng. Apaan sih? Goda mereka. Begitulah ramainya pasar. Belum lagi tukang panci, piring, dan berbagai perabot rumah tangga yang tak kalah hebohnya. Membuat para kaum ibu-ibu penasaran dan pastinya membeli 1-2 barang yang tentu dianggap murah meriah oleh mereka. Parabot, ibu, parabot bapak, parabot, murah bu, beli parabot bu. Begitulah suara khas mereka. Selain mengamati keramaian pasar, sejak dulu entahlah, saya selalu dibuat penasaran dengan kegiatan yang ada di ujung kios dekat sebuah musholah yang amat kumuh. Lapaknya selalu ramai, musik dangdut yang tak pernah berhenti. Kemudian beberapa orang seperti berjoget ria. Kulihat juga seorang lelaki muda dengan tai lalat di dagu mencekik sebuah botol. Sesekali mereka meminumnya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Entah apa yang tengah mereka tertawakan. Dan saat mataku tengah asyik melihat mereka berjoget, berputar-putar dan tertawa terkekeh-kekeh, tiba-tiba salah satu dari mereka mengamuk. Hanya karena salah satu dari mereka mabuk berat dan tak sengaja terinjak kakinya. Astagfirullahaladzim. Perkelahian pun tak bisa dielakkan. Lelaki yang tengah mencekik botol tadi memukul salah satu temannya dengan ujung botol yang telah dia pecahkan terlebih dahulu. Dia hantamkan ujung botol itu ke kepala temannya sampai bercucuran darah. Kumaha atuh? Astagfirullah. Aduh. Seisi pasar pun sontak menjadi ramai. Mereka saling berteriak, istighfar bersahutan dari ujung ke ujung pasar. Kejadian itu nampak jelas sekali di mata. Beberapa pedagang berhamburan. Ada yang kemudian menolong korban. Ada pula yang memegang lelaki pemukul botol tersebut. Dalam keadaan mabuk, mereka tetap saja mengoceh tak jelas sambil tertawa.
26 tahun kemudian, tepatnya hari ini saya masuk kembali ke pasar Cibeber. Susunannya sudah sangat berubah, lebih tertata, dan lumayan bersih, serta sangat teratur. Kulihat toko dan lapak yang tersusun sangat rapi. Sayur, buah, dan daging, kini mereka tak lagi bersatu. Mereka mempunyai lorong masing-masing. Hanya saja, satu kondisi yang masih terlihat nampak sama, yaitu para penjualnya. Hampir rata-rata dari mereka bertelanjang dada, berkeringat. Entahlah, mungkin di antara mereka sudah tak lagi saling mencium bau kecut ketiak mereka sendiri. Atau justru mereka sendiri sudah tidak punya rasa untuk mencium bau dari orang lain. Saya sengaja berkeliling melewati lapak demi lapak. Lapak yang dulu pernah saya dan Mama singgahi untuk membeli ikan pindang favorit kami. Kulihat abangnya sepintas. Dia sudah tak lagi kukenal. Lalu teringat sebuah peristiwa pemukulan di pojok pasar itu. Segera ku cari musola kecil yang kumuh itu. Seperti ada rindu untuk melihat musola di ujung pasar. Pemandangan yang selalu melekat dalam ingatan saya, dulu ketika azan berkumandang, mereka seolah tuli. Gelak kopi dangdut khas lapak tuak yang tak memperdulikan suara azan membuat hati saya teriris. Lelaki pencekik botol itu tengah jadi apa ya sekarang? Masihkah ia dalam penjara? Aku bergumam. Asyhadu an la ilaha illallah. Sepintas ku amati musola itu dengan seksama. Nampak sudah sangat jauh berbeda dengan musola kumuh yang dulu pernah kulihat. Renovasi besar-besaran sepertinya. Ada beberapa dinding, keramik, serta mimbar yang cantik berdiri di depan sana. Sungguh, saya bahagia sekali. Rupanya orang-orang pasar tengah sadar dan peduli dengan musola yang dulu kumuh. Kini, musola itu sudah berubah menjadi musola yang sangat cantik. Kutengok sebuah jam yang menempel di dinding dengan ukiran kayu jati yang sangat cantik. Sepertinya masih 15 menit lagi. Sambil duduk, kutengok seorang lelaki tua yang tengah bersiap mengisi saf depan. Wajahnya sangat bersih, matanya bulat, janggutnya basah. Lelaki itu menyimpan tongkatnya di ujung mimbar. Oh, mungkin beliau adalah imam musola ini, gumamku dalam hati. Namun, beberapa detik kemudian, segera ku ingat wajah lelaki yang mencekik botol 26 tahun yang lalu. Ku amati imam musola itu perlahan dan sedikit memastikan ku hampiri beliau. Tai lalat yang tidak pernah merubah raut wajahnya membuat saya ingat betul. Beliau adalah orang yang dulu memukul temannya dengan ujung botol sampai berdarah. Sungguh, saya kagum. Kini beliau menjadi imam besar di musola ini. Berkali-kali ku yakinkan diri, Masya Allah, ternyata benar.
beliau adalah lelaki itu. Seketika bayanganku mengabur, mengingat perkataan Sayyidina Umar bin Khattab bahwa orang yang pernah berdosa di masa lalu bisa jadi adalah orang yang paling soleh di masa yang akan datang. Semoga kisah musola di ujung pasar ini bisa kita ambil hikmahnya. Jangan pernah khawatir, Allah Maha Pengasih. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, asal kita benar-benar bertaubat, Dia pasti memaafkan.